Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel gua Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita yang berjudul Damar Penjaga Tersembunyi. Oke, sebelum lanjut, gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu support cerita ini dan yang selalu nungguin cerita ini. Semoga cerita ini bisa tembus 500 view guys ya. Oke. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang suka dengan cerita ini. Oke, langsung saja kita mulai. Banyak murid Changseng pernah berpikir bahwa mereka salah dengar. Mereka menatap kosong pada tiga tetua dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Debut Baihausen jelas tidak baik di kuil Changseng. Semua orang bisa menolak. Tapi kenapa tiga tetua setuju? Tiga tuan ini tidak bisa dilakukan. Baihausen ini benar-benar tidak sesuai dengan aturan. Dia melolong. Kapan giliran murid kecilmu yang berbicara? Tapi tiga tetua, murid itu hendak mengatakan sesuatu. Tetapi tiga tetua menjadi tak sabar dan menyela dengan gelombang. Ayo tiup murid bodoh ini keluar dari aula Yinghua. Kaki patah untuk mengatur contoh. Iya pak, segera seorang murid menegakkan hukum, berlari dan menyeret murid itu pergi. Tiga tuan, murid itu mencoba yang terbaik untuk berteriak. Tetapi itu tidak berguna. Dunia berubah. Dengar, tamu asing ada di sini. Tolong jangan kehilangan etiket Tianggong saya. Siapapun yang membuat suara keras di depan tamu terhormat dan kehilangan wajah Tianggong saya akan dihukum berat. Itu tidak akan ditoleransi. Teriak tiga tetua. Ketiga suara ini keluar, semua orang terdiam. Dan tidak ada yang bisa berani mengeluarkan suara. Orang-orang Ji Xuantian saling memandang dengan cemas. Guru, apa yang dilakukan tiga tetua kuil Changseng? Murid perempuan Ji Xuantian tidak bisa tidak bertanya. Tidak bisakah kamu melihatnya? Damar ini tampaknya sangat tidak disukai oleh ketiga tetua. Saya pikir ketiga tetua berharap dia akan mati di tangan kita. Jadi dia membiarkan Xiao Shen Hao Shen muncul di panggung, kata Sansan yang terkejut. Kenapa begini? Murid perempuan itu tercengang. Kekuatan Damar sangat menakjubkan dan sangat mudah. Dia seperti harta karun di sekte manapun. Dia perlu dilindungi dengan baik. Ketika dia tumbuh menjadi andalan sekte, mengapa menghancurkannya? Aku juga tidak tahu. San Yang gemetar menggelengkan kepalanya. Tetapi tiga tetua telah mengatakannya dan orang-orang Ji Xuantian secara alami bahagia. Bagaimanapun ini tentang kehormatan Ji Xuantian. Jika mereka tidak mendapatkan kembali, bagaimana mereka bisa kembali dan menjelaskan kepada tuan tua dan muda? Adapun Damar, dia melihat secara mendalam pada tiga tetua dan kemudian pada murid di tempat kejadian. Dia bisa melihat bahwa banyak murid sangat sedih dan marah di hati mereka dan sangat tidak puas dengan tindakan tiga tetua. Mata Damar bergoyang dan dia membuka mulutnya dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Engah. Darah tumpah ke tanah, panas terik. Ah, kakak senior Lin, Damar, apakah kamu baik-baik saja? Banyak murid Tianggong cemas dan berteriak. Aku baik-baik saja, hanya saja aku menderita luka dalam saat bertarung dengan Wei Xinyin. Damar berpura-pura aman menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan keras. Karena orang-orang di Ji Xuantian masih ingin bertarung lagi, kamu adalah Baihausen kan? Kudengar kamu adalah yang terkuat di antara murid-murid Ji Xuantian. Meskipun aku tidak tahu apakah kamu lawanmu, tapi demi istana panjang umur surgawi, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah kata-kata itu jatuh, murid Tianggong yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong. Dan hati mereka sangat terpengaruh. Jadi Damar terluka seperti ini. Emosi dia telah kuat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi musuh Baihausen?
Banyak orang tersiksa. Mereka bertiga menarik napas dalam-dalam, merasa ada yang tidak beres. Aku khawatir itu tidak berpura-pura. Suzun Sang itu tidak benar. Damar adalah dewa bela diri. Bagaimana dia bisa terluka? Darahnya? Ya, ketiga tetua berkata dengan dingin. Meskipun aku bisa biarkan dia terus bertarung dengan Bayausen, dia bisa membuatku kehilangan hatiku. Semua orang terkejut, tapi aku melihat kebenaran. Ye berkata, Bayausen, dengarkan aku. Aku Damar hanyalah murid kecil bernama Changseng Tianggong. Jika aku kalah dalam pertempuran, Anda banyak pembangkit tenaga listrik di Tianggong yang akan berdiri. Yuji Juntian tidak punya kesempatan untuk menang. Milik kita menang. Damar, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kurasa lukamu tidak serius. Jika kamu bertarung denganku, aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Bayhausen mengerut kening dan mendengus. Kehilangan hidupku. Jadi apa? Demi istana surgawi, bahkan jika aku, Damar, mati di sini hari ini, aku akan melakukan apapun. Damar berteriak dengan suara yang dalam. Suara ini secara langsung membuat murid Tianggong yang tak terhitung jumlahnya menangis. Kakak senior, kakak Damar. Damar, teriakan itu berlanjut. Beberapa bahkan berlutut di tempat adegan tampaknya sedikit luar kendali. Ketiga tetua melihatnya, wajah mereka menjadi semakin suram. Murid-murid Changseng Tianggong yang hadir semuanya memiliki mata. Damar sudah diracuni dan semua orang di Tianggong tahu tentang itu. Saat disiksa oleh racun hidup, dia dengan berani berdiri untuk mengalahkan semua musuh untuk Tianggong, mengalahkan begitu banyak master si Juantian. Bagaimana mungkin adegan ini tidak seru atau mengharukan? Namun sekarang kekuatan tempur terkuat Ji Xuantian telah muncul yang bisa mencanggahnya. Tianggong secara langsung mengandalkan kekuatan Damar untuk memenangkan duel ini. Tetapi tiga tetua mengizinkannya, dan para murid tidak diizinkan untuk berbicara. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin para murid tidak emosional? Tiba-tiba semua jenis suara keluar. Ketiga tetua itu sangat tidak baik. Apakah dia ingin Damar mati? Saudara muda Damar sudah disiksa oleh racun hidup sakit dan melawan beberapa musuh. Bagaimana dia bisa diizinkan menghadapinya saat ini? Kamu punya hati untuk Baihao, salah satu dari keempat orang suci. Bukankah kamu menyuruhnya untuk membunuhnya? Tiga tetua pasti ada hubungannya dengan junior Damar, kan? Entah marah atau menyesal, tiga tetua di depan aula Yinghua secara alami mendengar bisikan dan diskusi ini. Wajah-wajah tua itu sangat jelek, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Diam untukku, siapapun yang menyuruhmu membuat keributan. Zeng Tongyuan buru-buru berdiri dan memarahi. Para murid segera berhenti berbicara, tetapi mata mereka tidak alami, dan ekspresi yang mereka lihat pada orang-orang ini juga berubah. Kamu, Zeng Tongyuan, sangat marah dan ingin berbicara, tetapi tiga kepala memotongnya. Tuan Istana Zeng, jangan perhatikan murid-murid ini, tapi para tetua. Biarkan mereka mengatakannya. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan masalah di depanmu. Ketiga kepala suku berkata kepada Bayhausen, Bayhausen, kamu dan Damar bisa mulai. Bayhausen mendengus, matanya tertuju pada tubuh Damar. Damar, meskipun kamu terluka, ini tentang kehormatan sekte. Aku tidak akan berbelas kasih jika kamu tidak ingin mati. Cepat menyerah, jika tidak kamu akan dibutakan nanti. Aku tidak yakin kamu bisa hidup. Ekspresi kamu juga mengatakan bahwa ini tentang kehormatan sekte. Tetapi apakah ini hanya tentang kehormatan Ji Xuantianmu? Kehormatan kuil Changsengku, bukan kehormatan. Ayo, aku sudah mengatakan bahwa aku akan berjuang untuk hidupku. Bahkan jika saya gagal total dan mati dan tidak pernah mundur, teriak Damar. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Baihao berkata dengan acuh tak acuh, matanya bersinar dengan niat membunuh. Sosoknya berkedip dan orang-orang bergegas menuju Damar seperti embusan angin. Dalam sekejap semua aliran udara di sekitarnya rusuh. Kekuatan yang tak tertandingi membunuh Damar dengan tinju. Baihausen, dampak tirani itu lebih menakutkan daripada lokomotif. Apakah ini kekuatan dari 4 orang suci? Banyak orang di tempat kejadian tercengang, namun tidak menghindar, tetapi mengeluarkan geraman rendah. Telapak tangannya tumpang tindih dan bergabung bersama. Mengalami tinju, apakah kamu akan bertarung secara langsung?
Seorang murid berseru ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan dengan keras, dan suara keras seperti rudal meledak. Pola kekuatan yang menakutkan menyebar dan melangkah mundur lagi dan lagi. Tampaknya tidak mampu menahan pukulan itu. Murid Tianggong itu terengah-engah. Orang-orang Ji Xuantian sangat senang. Ini baik, kakak Bai layak menjadi 4 orang suci. Hanya dengan satu pukulan dia menghancurkan pertahanan lawan. Sejauh yang saya lihat, kakak senior Wei telah merobohkan pertahanan pria ini. Dia bisa bersaing dengan kakak senior Wei. Bisakah kamu masih berurusan dengan kakak senior Bai? Orang ini pasti akan kalah. Kelompok Ji Xuantian mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Menarik untuk bisa menerima pukulanku, tapi aku bukan Wei Xinjian. Ini hanya makanan pembuka. Suara acuh tak acuh itu jatuh. Bai Haosen langsung mengangkat tangannya dan meluncurkan badai dahsyat ke arah pengeboman Damar. Tinju itu seperti tidak terlihat di bordir tanpa pedang bulu, dan kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh setiap pukulan sudah cukup untuk menembus gedung. Damar buru-buru menolak, tetapi dalam hal kecepatan dia tampaknya lebih rendah daripada Bai Haosen. Orang-orang di sekitarnya dapat dengan jelas melihat bahwa dada, tenggorokan, perut, dan bahunya telah dipukul dengan keras. Orang-orang terus mundur, tunggu hingga set selesai. Ledakan sonik meletus di antara keduanya. Kemudian Damar tiba-tiba terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Menghancurkan tanah, banyak murid Tianggong sibuk mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Damar. Tapi melihat Damar terbaring di tanah untuk waktu yang lama, dia batuk dengan keras dan bangkit. Ketika dia berdiri tegak, semua orang memperhatikan bahwa sudut mulutnya berdarah. Saudara Mudalin, Damar, orang-orang Tianggong cemas. Murid-murid Ji Xuantian menjadi semakin senang. Hancurkan pertahanan itu harus diciptakan. Aku bisa menang, kakak senior Bai bisa menang. Semua orang menari dan menari seolah-olah kemenangan ada di tangan mereka. Shoket Mountain menjadi bingung. Meskipun Damar tampaknya tak terkalahkan untuk beberapa alasan, dia selalu merasa sedikit aneh. Rasanya aneh, tidak nyata di depan Anda, seolah-olah semuanya palsu. Lagi pula ketika dia bertarung melawan Wei Xinjian, Damar seperti dewa. Sangat kuat dan menyesakan. Sekarang kenakan Bai Haosen, tetapi dia dikalahkan oleh pukulan pertama. Apakah karena hati Bai Hao terlalu kuat? Tapi Damar berada di ujung kekuatannya. Ekspresi orang-orang di sisi ketiga tetua sangat jelek. Dia berakting sama sekali. Zheng Tungyuan menghentakkan kakinya dengan marah. Gemetar di sekujur tubuhnya. Damar memiliki tubuh seorang seniman bela diri. Bagaimana dia bisa dengan mudah dipukuli seperti ini? Tidak ada keraguan bahwa dia sengaja menjual sengsara untuk memenangkan simpati para murid Tianggong. Sekarang semakin buruk, dia dipukuli semakin tinggi. Statusnya di hati para murid dan semakin suci dan semakin besar dia. Namun sekarang orang-orang ini tahu bahwa trik Damar tidak berguna. Mereka tidak bisa menembus Damar. Bahkan jika kebenaran dikatakan sekarang, para murid tidak akan mempercayainya. Mereka hanya berpikir bahwa 3 kepala dengan sengaja memfitnah Damar dan itu tidak baik untuknya. Pada saat itu semakin gelap. Semakin banyak murid tidak akan percaya pada orang-orang di 5 istana dan 10 istana. Apa tujuan orang ini? Apakah Anda ingin memisahkan saya dari murid? Dengan bersenandung dia berkata dengan suara serak. Biarkan dia bertindak. Bagaimana jika murid itu meninggalkan hatinya? Saya adalah tetua dari Changsheng Tianggong. Bagaimana dia bisa mengendalikan apa yang saya inginkan? Pertempuran berlanjut. Meskipun Damar tampak malu, dia tampaknya memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia bangkit tiba-tiba dan terus berjalan menuju Bai Haosen. Terlalu banyak untukmu, tetapi kamu harus melihat apakah kamu telah dipukuli. Bai Hao berkata dengan ringan, matanya menyipit lagi seperti harimau. Dia bergegas keluar. Tangannya lebih seperti cakar harimau dan dengan liar membordir Damar. Damar menolak lagi, tapi di mata semua orang dia sepertinya bukan musuh Bai Haosen sama sekali dan dia menolaknya lagi. Ci, diinginkan. Suara aneh keluar hanya dengan melihat tubuh Damar. Bekas cakar yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik oleh cakar Bai Haosen. Untuk sementara waktu seluruh orang ditutupi dengan bekas luka dan noda darah.